Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, di pagi ini saya dan kelompok saya akan menampilkan drama yang telah kami buat. Nah, jadi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Wayan Saskara Nurendra Wika Putra, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Giri Dewi Nasa Putra, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Gede Talenta Saputra, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Raditya Putra, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Gusti Faradita Putra, absen 18 dari kelas bilik 95. Perkenalkan, nama saya Wayan Giri Rama, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Komalari Dima Bagaskara Widya, absen 12 dari kelas 92. Perkenalkan, nama saya Gusti Warawati Citra Bawah dari absen 10 dari kelas 92. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Mirza, nomor absen 26 dari kelas 95. Perkenalkan, nama saya Madela Nuna Reza, absen 24 dari kelas 92. Perkenalkan, nama saya Gede Jodala Jakarta dari kelas 95. Perkenalkan, nama saya Dabagus Hari Wijaya, nomor absen 38 dari kelas 95. Jadi agar tidak memakan banyak waktu, kita akan langsung memulai drama kita hari ini dengan materi peristiwa Rengas Dengklok dan peristiwa proklamasi kemerdekaan. Tentang kekalahan Jepang disiarkan pada tanggal 14 Agustus 1945 dan didengar oleh Sultan Syarif serta beberapa pemuda. Perintah mengenai menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah pada karena kekurangan kekuatan militer yang tidak mungkin. Jepang saat ini ingin memfokuskan untuk pemulihan kota Nagasaki. Sekian berita pada pagi hari ini. Apakah apa itu? Kita harus segera memberitahu berita ini kepada Jenderal Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Ya, saya setuju dengan pendapat Anda. Baiklah, mari kita panggil teman-teman kita. Selamat pagi Pak. Pagi ini kami telah mendengar berita kalau Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi saya mengusulkan untuk segera melakukan proklamasi. Proklamasi? Saya belum bisa menerima usulan tersebut. Meskipun Jepang telah kalah kepada sekutu, tapi kekuatan militernya di Indonesia masih harus diperhitungkan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Soekarno dan beberapa golongan tua yang merasa bahwa persiapan masih belum matang akhirnya menolak usulan para golongan muda. Soekarno nampaknya masih belum percaya dan masih memperhitungkan sisa-sisa kekuatan militer Jepang di Indonesia. Tapi akan sulit bagi kita untuk mendesak proklamasi kemerdekaan jika situasinya begini. Bagaimana jika kita membawa Soekarno keluar kota dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh tentara Jepang? Kalau begitu, bagaimana kalau tempatnya di Rengas Dengklok? Karena di sana adalah tempat yang masih bersih dari pengaruh Jepang. Apakah kalian setuju? Ya, saya setuju. Baiklah. Selanjutnya pada 16 Agustus 1945 pukul setengah 5 waktu Indonesia Barat, Soekarno membawa para pemuda bertekad Karawang, Jawa Barat. Buka pintu. Apa Jenderal Soekarno ada? Ada? Woi.
saya izin untuk membawa Anda keluar kota. Oh, luar kota? Untuk apa? Sebutkan alasannya. Tidak ada alasan yang jelas, Pak. Kami hanya perlu membawa Bapak keluar kota. Tidak ada alasan. Apa-apaan itu? Sudahlah. Jika tidak ada urusan lagi, saya izin masuk rumah. Tangkap dia. Tangkap dia. Mereka. Apa ini? Sampainya di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta dan rombongannya disambut baik oleh pasukan peta pimpinan Sudarjo Subeno. Apa-apaan di mana ini? Anda sekarang ada di Rengas Dengklok, Pak. Untuk apa saya dibawa ke sini? Kami membawa Anda ke sini untuk menjauhkan Anda dari tentara Jepang, Pak. Kita harus segera melaksanakan proklamasi tanpa ada bantuan PPKI. Karena jika ada bantuan PPKI, Jepang akan mengira kemerdekaan kita adalah hasil dari pemberian Jepang. Bagaimanapun Anda sekarang mendesak saya tidak akan melaksanakan proklamasi sebelum ada pernyataan resmi dari pihak Jepang. Ahmad Sudarjo datang bersama sekretaris pribadinya membawakan kebenaran menyerahnya Jepang kepada Sekutu. Pak Soekarno, saya membawakan pernyataan resmi dari pihak Jepang mengenai Jepang yang menyerah pada Sekutu. Saya memberikan jaminan dengan nyawa saya sendiri bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan esok hari selambat-lambatnya pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Baiklah, saya setuju terhadap usulan mempercepat proklamasi. Baiklah, saya setuju dengan Pak Soekarno. Soekarno akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Tepatnya pada pukul 11 malam waktu Indonesia Barat, mereka tiba di Jakarta lalu menuju rumah kediaman Laksamana Maeda karena tempat ini dianggap aman dari ancaman militer Jepang. Saatnya pergantian jam kedua. Sampun magantos darah kaping kali. Saya mengusulkan kalimat pertama pada teks proklamasi berisi kehendak bangsa Indonesia untuk merdeka. Saya mengusulkan kalimat proklamasi penghinaan kekuasaan. Bagaimana? Baiklah, saya setuju ya. Baiklah, setuju. Presiden Jenderal, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Saya ingin bertanya mengenai siapa yang akan menandatangani teks proklamasi tersebut. Saya mengusulkan yang menandatangani teks proklamasi tersebut ialah Jenderal Soekarno dan Pak Hatta saja atas nama Indonesia. Setuju.
Sayuti Melik. Ya, aku meminta padamu untuk mengetikkan naskah proklamasi. Baiklah Pak. Saya akan membacakan hasil teks proklamasi kita yang sudah kita sepakati. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana? Setuju dengan proklamasi ini? Setuju. Kami setuju. Teks proklamasi ditentukan akan dibacakan pada 1945 jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di tanggal 17 Agustus 1945 dilakukan persiapan halaman rumah Soeharto sudah dipadati oleh masa menjelang pembacaan teks proklamasi. Saya tugaskan Anda untuk menjaga pelaksanaan upacara ini. Baik Pak. Laksanakan. Tepat pukul jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara kita di pagi ini, ada baiknya kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Beliaulah kita bisa berkumpul pada acara yang membahagiakan ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, darimu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah hutannya, pulaunya, lautnya semuanya. Majulah negerinya, majulah bantunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Pak Soeharto dan Hatta dan semua tokoh dan rakyat Indonesia yang saya hormati. Di pagi yang istimewa ini, di mana pagi ini merupakan revolusi untuk negara bangsa Indonesia. Karena Indonesia telah sampai ke masa yang berbahagia, kemerdekaan Indonesia. Mari kita semua bersama menjunjung semangat bangsa dalam rangka membangun Indonesia. Terima kasih. Penampilan dari kelompok 3. Ya, kelompok pertama sudah selesai membahas tentang apa? Kelompok 1? Kelompok kedua G32SKI sama Trisakti. Nah, kemudian ini adalah Rengas Dengklok dan proklamasi. Nah, berarti runut sudah perjalanan ceritanya sampai sudah kita pada zaman proklamasi. Nah, sekarang zaman apa? Reformasi, menikmati proklamasi dengan perubahan-perubahan, itulah namanya reformasi. Yang jadi sangat disiplin karena memang tema ceritanya adalah penuh keheningan, penuh integritas, penuh tanggung jawab, sehingga kolaborasi antara pemain dengan penonton yang sangat luar biasa, kompak sekali. Kelas ini saling dukung-mendukung sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, tentu sama juga seperti yang kemarin-kemarin, bagaimana kendala-kendalanya, bagaimana proses pembuatannya, kemudian bagaimana masukan dari penayangan tema ini. Jadi Ibu minta perwakilannya dari Indira dulu, kemudian Dewa, kemudian siapa lagi kalau Alisa pegang kamera, coba dari Ratna dan Elia. Jadi berempat ya, berempat itu kita singkat saja, silakan maju ke depan untuk memberikan tanggapan-tanggapan terhadap penampilan yang ini. Dan Ibu rasakan penampilan ini adalah sangat keren, luar biasa, karena dari temanya mereka sangat pas memberikan, kemudian
dari penayangan tema ini bahwa kita harus sebagai generasi muda harus memiliki integritas yang tinggi bagaimana mewujudkannya. Nah, silakan dulu masukan-masukannya dimulai dari Dewi dulu. Silakan. Kalau dari masukan saya, tadi setelah saya melihat drama yang telah ditampilkan oleh kelompok 3, itu dramanya kan mereka mengambil tema tentang Rengas Dengklok dan proklamasi. Nah, tadi itu yang saya lihat dari drama yang telah mereka tampilkan di sana itu mungkin dari yang pertama itu dari latarnya kan di sini banyak meja dan kursi, mungkin bisa lebih pelan lagi agar tidak menimbulkan suara yang banyak dan bising. Setelah itu dari para pemerannya juga mungkin dari posisi dan sikap bisa lebih tegas lagi, tidak seperti lihat kanan kiri banyak bercanda dan lain-lainnya. Untuk berikutnya pada tema yang proklamasi itu kan sebelum itu tadi juga ada beberapa ada yang lupa dengan teksnya sendiri. Berikutnya pada tema proklamasi itu sudah bagus karena mereka mengadakan kegiatan upacara dan pembacaan teks. Setelah itu mungkin itu saja. Iya, terima kasih. Menurut Delia? Kalau menurut saya pengandaan drama untuk kelompok 3 ini sudah bagus karena mereka saya sudah berhasil membuat suatu peristiwa yang lumayan panjang, lumayan rumit menjadi singkat dan lebih kompleks. Tanpa menghilangkan maknanya. Ya, menghilangkan maknanya dan masih bisa dimengerti oleh kami yang menonton. Kemudian walaupun terdapat banyak kekurangan seperti tadi ada yang lupa teks dan segala macam, tapi menurut saya terfokusnya sama naratornya itu suaranya bagus ya, kayak narator Danton gitu. Pasti banget arang-arangnya. Itu yang saya tadi sangat perhatikan. Yang lainnya bisa diperbaiki lagi. Penampilan dari kelompok 3 tadi sangat bagus ya. Itu ngambil tema tentang Rengas Dengklok sama proklamasi kemerdekaan. Penampilannya sudah bagus dan juga ada penayangan back sound kayak gitu. Terus juga ada naratornya yang mungkin suaranya sangat cocok sekali sebagai narator. Lalu yang berperan juga udah bagus ya, tetapi mungkin ada beberapa kekurangan di sana, misalnya seperti tadi ada yang lupa teks, terus ada kesalahan pembacaan tadi. Tapi penampilannya kelompok 3 hari ini sudah bagus. Kalau dari saya, penampilan dari kelompok 3 ini udah bagus, dari suara naratornya, suara dari ini dari Bu Sari, habis itu dari backsound, lagu-lagu sama penampilan. Mungkin kekurangannya juga cuman geradak-geruduk tentang penyiapan meja, kursi, sama suara ributnya mereka waktu nyiapin buat drama. Habis itu saya fokusnya itu waktu upacara aja, karena drama-drama sebelumnya kan nggak ada yang ngelakuin upacara. Dan tapi kali ini dari kelompok 3 ini udah melaksanakan upacara, itu yang saya fokusin. Ya. Bagus, sangat luar biasa sekali. Dan kelompok 3, karena seperti yang dikatakan oleh Ratna, memang ada ciri khas tersendiri yang menggugah integritas kita sehingga dilaksanakan dan dilakukan oleh kalian sangat hikmat sekali. Nah, kemudian peran Soekarno juga sangat bagus sekali, dan disinilah letak daripada proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi kalau kita mengatakan bahwa diferensiasi, tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama, ya. Ada yang kinestetik, ada yang kemampuannya secara keterampilan lebih bagus. Nah, di sini peran kita bisa melihat bagaimana peran anak tersebut, apakah dia lebih ke pengetahuannya, apakah dia lebih ke kinestetiknya, auditorinya. Nah, di sini kita bisa lihat. Maka secara utuh penayangan tema ini sangat bagus, sangat luar biasa. Nah, maka kita sekarang pada tantangan dan
proses pembuatan, dan terakhir ditutup oleh Hardiawan bercerita terkait dengan kronologis dari poin 1, 2, 3 sampai sekarang, apa yang bisa ditarik sebuah kesimpulan dari penayangan penugasan drama ini dan pesannya yang terakhir. Ya, silakan dulu singkat. Yang lainnya bisa duduk, Hardiawan maju. Silakan. Singkat ya, singkat ya. Dari kendalanya, proses pembuatannya itu bagaimana, kita bercerita biasa aja. Jadi ini prosesnya ini lumayan gini ya, singkat, tapi nggak singkat gitu. Kita udah ini dari awal gitu kan, dari liburan itu banyak itu ada kendala di liburan Idul Fitri itu 2 minggu itu kan, ada yang sakit, saya juga sakit itu kan 5 hari gitu. Terus banyak yang nggak bisa, terus saya kadang pernah saya WA di grup nggak ada yang jawab gitu. Nah, ayo. Habis itu, Kenapa gak dijawab? Ayo. kadang-kadang juga ada kerja kelompok gitu. Kerja kelompok ada ya. Terus ini kita latihannya juga cuman agak sedikit ya, jadi mungkin ada beberapa yang agak kaget gitu pas dramanya. Ada yang nebeng nggak? Nebeng gimana? Nebeng tampil aja, tapi saat latihan nggak hadir. Ya, enggak sih, ada minimal sekali ada lah, minimal sekali. Mereka sudah tahu kan. Jadi pas kita ini sebenarnya ini latihannya ini tuh latihan lengkapnya itu semalam gitu. Cuma Amin 1 semalam, habis itu langsung buat di sini. Jadi benar-benar singkat sekali. Tapi keren ya. Ya. Yang juga pembagian pekerjaannya juga udah lumayan sih. Yang ngatur-ngatur ini ada nada. Yang ibu Erannya itu siapa namanya, nomor 2 dari kan? Ya, itu Talenta yang biasanya jarang ngomong tuh. Kalau tadi pada saat dialog itu kan ya pelajaran itu ya, tapi kan suaranya jelas ya. Terima kasih Talenta. Untuk naskahnya ini, kalau nanya kenapa naskahnya singkat, ini karena ya gimana ya, ini naskahnya itu bikinnya itu cuman sendiri aja, jadi mungkin agak gini, agak singkat aja. Ya, oke, siap. Ya. Jadi Ibu sudah mendengarkan keluh kesahnya ya, bagaimana kata hati ya, bagaimana jeritan hati pada saat proses pembuatan. Nah, ini Ibu selalu terima kasih semuanya. Nah, inilah penutup kita akan merangkum semuanya. Jadi itu tadi teman-teman semuanya terkait dengan dari beberapa pertemuan lalu terkait dengan penampilan dari kelompok kita semua, yang dimana di kelas kita sudah menampilkan ada masing-masing dari ada 3 kelompok, ada G30S, ada Super Smart, Trisakti, kemudian ada juga Rengas Dengklok. Nah, di sini saya ingin menyimpulkan terkait dengan hasil drama yang telah kita buat. Nah, tentunya dari cerita yang kita tampilkan ini, kita juga harus mampu belajar lagi atau balik lagi ke zaman penjajahan terlebih dahulu. Kita harus banyak belajar terkait yang pentingnya kita meningkatkan sikap patriotisme kita, integritas kita, terutama misalkan sebagai salah satu contoh tadi Rengas Dengklok itu upacara itu sangat sebagai bentuk perjuangan yang dimana memiliki banyak perjuangan yang mereka itu pantang menyerah dari kumpulan para pemuda itu sendiri, tidak hanya dari golongan tua, namun golongan-golongan muda juga ikut juang dalam
mengambil keputusan untuk meningkatkan proklamasi itu sendiri, yang dimana mereka juga tidak acuh terhadap negara mereka sendiri. Mereka ikut memperjuangkan untuk mencapai kemerdekaan. Misalkan dari alur awal, yang dimana dari Rengas Dengklok, mereka itu kita tahu bahwa bangsa kita ini masih terpengaruh dengan bangsa Jepang, yang dimana yaitu PPKI. Jadi negara kita dalam mencapai suatu proklamasi itu masih sangat berpikir dua kali, misalkan harus mengambil proklamasi sendiri atau menentukan proklamasi dari daerah Jepang itu sendiri. Nah, jadi dari itu kita tahu bahwa kita tidak harus terpengaruh dari pengaruh luar itu sendiri. Kita juga mampu untuk menunjukkan jati diri kita sebenarnya. Contohnya kita pada saat ini, kita juga misalkan seperti bekerja sama dengan seseorang. Kita tidak harus bekerja sama itu mengikuti bagaimana pikiran ataupun gagasan yang mereka miliki. Kita juga mampu kok untuk menyampaikan isi hati ataupun isi otak yang kita miliki untuk mencapai suatu kesempurnaan yang versi kita sendiri. Nah, kemudian ada cerita selanjutnya itu ada proklamasi. Nah, di proklamasi ini kita juga dijelaskan terkait dengan bagaimana sih untuk meningkatkan ataupun bukti perjuangan mereka untuk meningkatkan sikap patriotisme, kemudian rela berkorban mereka. Ada yang bahkan pahlawan-pahlawan yang udah meninggal sebelumnya karena memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan pada akhirnya mencapai titik proklamasi. Nah, pada cerita selanjutnya itu tidak berhenti pada suatu kemerdekaan yang kemudian lanjut kepada peristiwa G30 SPKI. Nah, di G30 SPKI ini kita juga mampu belajar bahwa pentingnya kita menghormati seseorang yang telah berjuang dalam hidup kita. Nah, pada hidup kita saat sekarang ini, kembali dulu kepada hidup kita terlebih dahulu yang dahulu kala pada negara kita ini banyak memperjuangkan, baik itu memperjuangkan bangsa kita ini, kemudian yang dimana diperjuangkan oleh para jenderal itu sendiri pada peristiwa G30S melawan organisasi PKI. Kemudian untuk nilai yang dapat kita terapkan dalam hidup kita sendiri, kita harus banyak berterima kasih, terutama misalkan pada orang tua kita yang telah berjuang untuk membesarkan kita, kemudian mendidik kita. Itu juga sebagai suatu perjuangan yang dimana dari pihak orang tua kita juga rela berkorban, baik itu rela mengorbankan waktu mereka, mengorbankan tenaga mereka, mengorbankan ekonomi mereka untuk kita sendiri. Nah, itu juga sebagai suatu bentuk perjuangan yang diterapkan pada kehidupan era saat ini. Nah, kemudian kita lanjut kepada peristiwa selanjutnya, itu ada Trisakti. Nah, di Trisakti itu sendiri kita tahu bahwa banyaknya masa kepemimpinan yang sangat tidak terjalin dengan baik, yang dimana dari pemerintahan Soeharto itu sendiri, yang dimana para pemuda juga tidak mengajukan, yang dimana negara mereka sendiri, mereka juga sangat memikirkan bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja pada zaman dahulu, yang dimana zaman setelah kemerdekaan itu sendiri. Kemudian mereka merangkul seluruh pemuda-pemuda untuk gimana mencari suatu keputusan baik, untuk mencari kepemimpinan baru, untuk membenahi daripada negara yang kita miliki. Kemudian lanjut kepada peristiwa Super Semar, itu juga peristiwa yang memiliki perjuangan dari pihak pemerintahan dari masa Soekarno itu sendiri diperintah menjadi Soeharto, dan Soeharto itu sendiri juga telah diturunkan jabatannya untuk mencari pemerintahan baru. Nah, dari informasi ataupun drama yang telah kita cermati terkait dengan tiga kelompok yang telah menampilkan itu sendiri, kita juga sebagai pelajar juga harus mampu menerapkan nilai-nilai perjuangan yang telah diterapkan pada zaman dahulu kala di masa penjajahan itu sendiri. Kita tidak boleh hanya sekedar pada upacara, kita tidak boleh hanya sekedar mendengarkan baik itu lagu Indonesia Raya, kita mengheningkan cipta, itu walaupun kita hanya menyanyikan itu cuman hanya beberapa menit saja, itu juga sebagai suatu bentuk perjuangan yang telah ditetapkan oleh mereka, pahlawan-pahlawan kita zaman terdahulu yang itu banyak perjuangan, baik itu mengorbankan jati diri mereka, mengorbankan bahkan hingga darah yang berceceran itu demi sebuah bangsa, yang dimana itu bangsa Indonesia demi mencapai suatu persatuan. Nah, dari itu kita mampu mengambil banyak nilai-nilai moral yang penting, yang dimana kita mampu menilaikan nilai patriotisme kita dan integritas kita sebagai warga negara yang memiliki suatu kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian kita harus meningkatkan sikap pantang menyerah kita. Salah satunya dalam kehidupan kita jangan mudah menyerah dalam mencapai suatu usaha. Jangan kita mudah menyerah dalam suatu kegagalan. Kita masih bisa kok untuk mencapai suatu perjuangan hidup yang kita miliki dengan tujuan ataupun visi dan misi yang kita miliki dalam hidup ini. Nah, jadi terkait dengan pelajaran yang kita dapatkan, jadi secara pesan moral yang terakhir saya sampaikan, jadi kita harus mampu berpikiran positif, kita harus mampu menerapkan sedikit tidaknya, kita mampu harus
gimana ya, kita harus mampu mengambil nilai-nilai moral yang pada zaman terdahulu kita tidak boleh egois pada diri kita sendiri untuk mengacukan itu apa sih masa perjuangan itu nggak penting, nggak ada hubungannya sama hidup kita, itu juga nggak penting. Kita harus mampu juga balik lagi ke zaman dahulu, kita tidak boleh acuh terhadap perjuangan-perjuangan mereka. Jadi kita juga harus menghormati karena itu semua kita bisa mencapai pada titik saat ini. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Om Santi. Dengan momen dramanya, sehingga minggu depan kita sudah mulai latihan-latihan untuk mempersiapkan kalian ujian. Terima kasih anak-anak ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton drama kami ini. Jika ada salah kata atau ada yang kurang diserap atau gimana, kami mohon maaf. Dan kami akan akhiri dengan Om Santi 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 Om.